Halo semuanya, di video ini kami akan menunjukkan cara melakukan analisis data lengkap di SPSS, mulai dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, sampai uji hipotesis. Pertama, buka SPSS, yang kemudian pilih file, pilih data dari Excel. Di sini kami menggunakan data statistik lomak akhir, kemudian pilih bagian data. Di sini kami menggunakan data tabulasi, dan tabulasi ini berisi rasio DAR sebagai variabel dependent dan NPM, ROE, ROA sebagai variabel independen. Kemudian tekan OK dan tekan open. Kemudian di bagian nomor perusahaan tahun kita jadikan type string. Pertama, kita akan melakukan analisis deskriptif statistik untuk melihat ringkasan data. Di sini kita bisa melihat rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum setiap variabel. Langkahnya, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu kemudian Descriptives. Masukkan semua variabel yang ingin dianalisis ke variabel S, kemudian klik Option, centang yang dibutuhkan. Di sini saya tercentang min, standard deviation, minimum, maksimum, lalu klik Continue. Lalu centang save standard, lalu klik OK. Ini hasil dari analisis deskriptif statistik yang berisi N itu data, banyak data, kemudian maksimum, minimum, min, dan standard deviation. Yang kedua, uji asumsi klasik biasanya dilakukan untuk regresi linear dan ada 4 uji di sini, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika data memenuhi keempat syarat ini, maka uji asumsi klasik lolos sehingga model regresi linear bisa digunakan untuk analisis dan uji hipotesis. Sebelumnya, kita akan melakukan regresi untuk mengetahui 4 uji ini. Langkahnya, klik Analyze, Regression, lalu Linear, lalu letakkan variabel DAR AR ke kolom dependent, lalu letakkan variabel NPM, ROE, dan ROA ke kolom independen. Kemudian klik Statistik, centang Collinearity Diagnostic, lalu centang Darwin-Watson, lalu klik Continue. Kemudian klik Plots, pindahkan spreadsheet ke kolom Y, lalu pindahkan separate ke kolom X, lalu centang histogram dan normal probability plot, lalu klik Continue. Kemudian klik Save, centang unstandardized bagian residual, lalu klik Continue dan OK. Pertama, uji normalitas untuk memastikan residual atau selisih antara nilai observasi dan prediksi terdistribusi normal. Langkahnya, klik Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogues, lalu One Sample KS, dan isi kolom test variabilis dengan unstandardized atau res1 hasil regresi tadi, lalu klik OK. Uji normalitas dikatakan normal jika nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05. Karena nilai sig kami 0,003 kurang dari 0,05, maka data tidak normal, sehingga kami menggunakan metode Monte Carlo. Langkahnya, klik Analyze, Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogues, lalu One Sample KS, dan kolom test variabilis berisi unstandardized atau res1, klik Exact, lalu centang Monte Carlo, klik Continue dan OK. Di sini hasil signifikannya 0,139, lebih besar dari 0,05, maka uji normalitas pada data kami ini dapat dikatakan normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dilihat pada tabel koefisien, khususnya pada kolom tolerance dan VIF. Data dapat dikatakan tidak mengalami multikolinearitas jika tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10,0. Jika di salah satunya ada yang tidak memenuhi, maka data tersebut mengalami gejala multikolinearitas. Dapat dilihat data kami ketiga variabelnya menghasilkan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10,0, maka ini memenuhi syarat sehingga dapat disimpulkan bahwa data kami tidak mengalami gejala multikolinearitas dan bisa lanjut ke uji selanjutnya. Ketiga, uji autokorelasi dilihat pada tabel summary, khususnya pada nilai Darwin-Watson, dapat dikatakan tidak mengalami gejala autokorelasi jika memenuhi kriteria DU kurang dari DW dan DW kurang dari 4 dikurang DU. Nilai DU diperoleh dari tabel DW sesuai jumlah sampel dan variabel independennya. Dapat dilihat di sini nilai Darwin-Watson sebesar 2,035 dan nilai DU pada tabel DW sesuai dengan jumlah sampel 60 dan variabel independen 3 sebesar 1,6889. Maka dapat dirumuskan DU kurang dari DW
dan kurang dari 4 kurang DU, yaitu 1,6889 kurang dari 2035 dan kurang dari 4 dikurang 1,6889 yaitu 2,1311. Jadi dapat dikatakan bahwa ini telah sesuai dengan syarat uji autokorelasi, sehingga hasil uji autokorelasi dapat diterima dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Uji asumsi klasik yang terakhir ada uji heteroskedastisitas yang dapat dilakukan menggunakan uji Gleiser atau uji Park. Di sini kami menggunakan uji Gleiser. Dapat dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikan sig pada nilai transformasi ABS di tabel koefisien lebih dari 0,05 untuk semua variabel independen. Langkah transformasi ABS dengan klik transform, compute variable, kemudian kolom target variable diisi dengan ABS underscore s, lalu untuk kolom numeric expression diisi dengan cara klik all, pilih ABS, klik 2 kali. Di sini isi tanda tanya dengan klik unstandardize 1, kemudian tekan panah agar berpindah, lalu OK. Selanjutnya, klik analyze, regression, linear, lalu keluarkan variabel dar dari kolom dependent, kemudian masukkan variabel ABS res ke kolom dependent. Untuk ketentuan statistik, plots sama, jadi langsung OK. Dapat dilihat pada tabel koefisien, nilai sig kami menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yaitu ROA dengan nilai 0,00, artinya variabel tersebut tidak memenuhi syarat uji heteroskedastisitas, sehingga kami akan melakukan pengujian menggunakan uji Park. Langkahnya, klik transform, convert variable, kemudian kolom target diisi dengan L2, kemudian numeric expression diisi dengan cara klik all, pilih NN, kemudian isi tanya-tanya dengan klik unstandardize 1 dikali dengan unstandardize 1, setelah itu OK. Kemudian ln kan semua variabel independen dengan cara klik transform, compute variable, kolom target variabel diisi dengan ln underscore nama variabel yang akan di ln kan, di sini berarti ln underscore npm, dan numeric expression diisi dengan cara all, pilih ln, dan isi tanya-tanya dengan klik variabel npm, kemudian tekan panah berpindah. Lakukan hal sama pada semua variabel independen. Setelah itu, klik analyze, kemudian regression, linear, keluarkan variabel ABS res pada dependent, kemudian isi dengan linear 2, lalu keluarkan semua variabel independen, npm RA pada independen, kemudian isi dengan hasil transform ln npm, ln RA, dan ln ROA. Lalu OK. Hasilnya dapat dilihat pada tabel koefisien. Nilai signifikansi sig untuk ketiga variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data lolos dari gejala heteroskedastisitas. Keempat uji asumsi klasik telah dilakukan dan seluruhnya telah lolos atau memenuhi kriteria. Dengan demikian, data dinyatakan layak untuk dilakukan untuk uji hipotesis atau analisis regresi selanjutnya. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen npm ROE dan ROA terhadap variabel dependent DAR secara bersamaan. Analisis ini dapat dilihat pada tabel koefisien hasil regresi pertama. Berdasarkan hasil pengolahan data, perolehan persamaan regresi sebagai berikut. DAR sama dengan 0,055 ditambah 0,004 npm ditambah 0,002 ROE ditambah 0,323 ROA. Artinya, jika NPM meningkat satu satuan, maka DAR akan meningkat sebesar 0,004 dengan asumsi variabel yang tetap. Kemudian, jika ROE meningkat satu satuan, maka DAR akan meningkat sebesar 0,002. Dan jika ROE meningkat satu satuan, maka DAR akan meningkat sebesar 0,323. Dari ketiga variabel tersebut, ROA memiliki pengaruh paling besar terhadap DAR karena memiliki koefisien tertinggi sebesar 0,323. Uji yang terakhir ada uji hipotesis. Ini ada 3, yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R². Pertama, uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji T ini dapat dilihat pada tabel koefisien dari hasil regresi 1. Kriteria pengujian itu jika nilai signifikan
kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel koefisien, diketahui bahwa NPM memiliki sig 0,496 dan ROE dengan sig 0,248. Artinya, ini nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap DAR. Sedangkan ROA memiliki signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap DAR. Kedua, uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat pada tabel ANOVA bagian nilai sig. Kriterianya, jika sig kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel ANOVA, nilai signifikan kami sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara bersama-sama NPM, ROE, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap DAR. Ketiga, uji koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai ini dilihat pada tabel model summary bagian R-square atau adjust square. Semakin besar nilai mendekati N1, maka semakin besar pula kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Karena penelitian kami menggunakan lebih dari 2 variabel independen, maka digunakan adjust R-square. Nilainya sebesar 0,589, yang berarti bahwa variabel NPM, ROE, dan ROA mampu menjelaskan perubahan DAR sebesar 58,9%, sedangkan sisanya 41,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Demikian langkah-langkah penggunaan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.